semuanya, perkenalkan nama saya Maria Epipanis dengan NPM 23130530009. Jadi di video ini saya akan memberikan cara untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, apa saja hal-hal yang akan kita gunakan untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas ini? Di sini saya sudah menyiapkan 3 hal, yaitu yang pertama, ada data hasil kuesioner. Jadi saya sudah memberikan kuesioner kepada 10 responden dan ini hasilnya. Di sini P ini maksudnya adalah pernyataan atau pertanyaan dan di sini R ini maksudnya adalah responden. Di sini ada 10 responden dengan 5 pertanyaan. Lalu yang berikutnya saya juga menyiapkan tabel nilai R produk momen. Nah, ini nanti akan kita gunakan ketika kita uji validitas. Dan yang terakhir kita sudah pasti menyiapkan ini, aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan versi 27. Baiklah, kita akan menguji apakah data saya tadi sudah valid dan sudah reliable atau belum. Kita yang uji validitas dahulu. Pertama, kita harus mengcopy data saya ini tadi ke aplikasi SPSS. Bagaimana caranya? Klik sel ini, lalu kita blok dengan angka-angkanya saja. Nah, begitu. Mengkopinya bisa klik kanan, lalu klik copy ini, atau bisa juga Ctrl C. Nah, jika sudah seperti ini, sudah ke copy. Lalu kita paste ke aplikasi SPSS di bagian data view, jangan di variable view. Kita klik bagian data view. Nah, kita klik bagian sel ini, lalu bisa klik kanan, lalu paste, atau juga bisa Ctrl V. Nah, jika sudah seperti ini berarti data kita sudah masuk ke aplikasi SPSS tadi. Nah, karena judul di sini agak panjang ya, di sini ada var 0001 dan seterusnya, kita bisa mengubahnya. Klik yang bagian variable view, lalu name ini bisa kita klik. Nah, sudah diklik, kita bisa klik Ctrl F. Nanti akan muncul seperti ini, lalu klik bagian replace. Nah, yang file ini bisa kita tuliskan var 000 dan bagian replace with ini bisa kita tuliskan P. Lalu klik replace all dan klik close. Nah, di sini namanya kan sudah terganti semua nih. Tapi bagian P6 ini kan tadi data kita adalah total. Jadi ini bisa kita ganti manual dengan tulisan total. Nah, kita klik lagi yang bagian data view. Nah, sudah kan? Sudah terganti semua jadi P1, P2, bla bla sampai total. Begitu. Lalu kita akan uji validitasnya dengan cara yang pertama, klik bagian analyze, bagian correlate, lalu klik bagian bivariate ini. Nah, kita harus mengcopy semua data ini ke kanan. Bagaimana caranya? Ini bisa di Ctrl A, lalu klik yang panah. Nah, lalu yang berikutnya kita pastikan bagian correlation ini adalah person. Lalu bisa kita klik OK. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan dari uji validitas. Apakah ini valid atau belum? Bagaimana cara kita mengetahui ini valid atau belum? Jadi caranya, bagian di sini ada tulisan person correlation dan ada SIG. Nah, ini akan kita ujikan dengan tabel nilai R tadi yang sudah di awal saya sebutkan. Nah, kita harus melihat atau membandingkan di bagian percent correlation dulu ya teman-teman. Ini 0,906 ini apakah lebih besar daripada tabel yang tadi? Nah, lalu bagian SIG ini harus lebih kecil daripada 0,05. Nah, saya akan menjelaskan lebih detailnya. Ini kita bagi dua layar. Nah, kita lihat dulu, tadi kan kita menggunakan responden berjumlah 10 orang ya teman-teman. Nah, kita cari N-nya yang 10, dan kita menggunakan taraf signifikannya yang 5%, jadi kita pakai yang 0,632. Tadi sudah saya sebutkan bahwa percent correlation itu harus lebih besar daripada tabel nilai R ini. Nah, di sini percent correlation pernyataan pertama adalah 0,906. Itu sudah pasti lebih besar daripada 0,632.
Lanjut, yang pernyataan kedua, di sini 0,873 itu lebih besar dari 0,632. Begitupun seterusnya, pernyataan ketiga 0,873 itu lebih besar daripada 0,632. Lalu di sini pernyataan 4 itu 0,917 itu lebih besar daripada 0,632, dan pernyataan terakhir atau kelima yaitu 0,948 itu lebih besar daripada 0,632. Jadi pernyataan 1 sampai 5 itu valid. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya tadi sudah bilang menggunakan SIG. Nah, SIG ini tadi saya bilang harus di bawah 0,05. Di sini kita lihat lagi totalnya. Untuk pernyataan pertama, SIG-nya itu kurang dari 0,001. Itu sudah pasti lebih kecil daripada 0,05 dong. Nah, pernyataan kedua, ketiga, keempat, dan kelima pun sama. Nilai SIG-nya yaitu kurang dari 0,001, dan hal itu sudah pasti di bawah 0,05. Maka pernyataan 1 sampai 5 dari responden yang saya buatkan kuesioner itu adalah valid. Nah, untuk yang berikutnya yaitu kita akan uji reliabilitas. Bagaimana caranya? Kita kembali ke data yang tadi. Bagian data views seperti ini tampilannya, jangan diubah sedikit pun, begini saja. Lalu kita klik analyze lagi. Pilih scale. Klik yang reliability analysis. Nah, di sini kita sama pindahkan semua kecuali total. Bisa di Ctrl A, lalu klik Ctrl, klik total. Nah, ini sudah kita pilih semua, lalu bisa kita klik panah. Lalu diklik bagian statis. Bagian scale if item delete ini diklik. Lalu kita bisa klik continue. Nah, pastikan model ini sudah model alpha. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Suatu instrumen atau kuesioner itu akan dikatakan reliable jika Chrome alpha lebih dari 0,6. Nah, Chrome alpha itu mana nih? Di sini ada reliability status. Ada Chrome alpha, ada end of items. Chrome alpha ini adalah data yang kita dapatkan dari uji reliabilitas, dan end of items ini adalah 5 pernyataan dari pernyataan yang sudah saya buat tadi. Nah, tadi pernyataannya kan Chrome alpha-nya harus lebih dari 0,6 baru dia bisa dinyatakan reliable. Nah, di sini kan ada 0,942. 0,942 itu lebih dari 0,6 kan? Maka pernyataan ini disebut atau bisa dikatakan sudah reliable gitu. Jadi kesimpulannya, data yang saya dapatkan dari 10 responden yang sudah saya berikan kuesioner adalah valid dan reliable. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.